Sekembalinya dari pasar, Count Riegelhoff dengan histeris melepas dasinya dan menjatuhkan diri ke sofa. Dia menoleh ke Shane yang mengikutinya ke ruang kerja, matanya bersinar tajam. Ceritakan lebih banyak tentang apa yang kamu katakan tadi di pasar. Shane duduk di seberang Count, dan sesaat kemudian, Sophia sang pelayan masuk membawakan teh untuk mereka berdua. Setelah cangkir teh terisi, Shane menyesapnya sebelum berbicara. Edith sudah pasti berubah. Shane mengerutkan kening, mengingat Edith yang dia temui di pasar. Bukannya bersikap sopan padaku, kakaknya, dia malah bersikap kurang ajar. Bagaimana maksudmu dia menjadi kurang ajar? Saya akan mengerti jika dia mendapat pukulan keras di kepalanya di rumah Ludwig. Karena dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan begitu kurang ajar kepada saya, sehingga saya ragu apakah dia adalah Edith. Mata Count Riegelhoff menyipit mendengarnya. Edith yang sejak kecil telah dipukuli dan diajari untuk mematuhi keluarganya, tidak berani melakukan kontak mata dengan Shane kecuali di hadapan orang lain. Dia tidak percaya Edith mengangkat kepalanya dan berbicara, tapi Shane menggetakkan gigi untuk menyembunyikan rasa frustasinya yang sebenarnya. Awalnya saya bersikap baik, menanyakan apakah dia sedang diawasi oleh keluarga Ludwig dan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, dia bertanya kepada saya kapan dan dari siapa saya mendapatkan dokumen palsu terkait senjata tersebut. Dan kemudian dia berkata dia tidak tahu karena dia berada dalam posisi genting di keluarga Ludwig. Di belakangnya, Sophia sang pelayan menarik nafas tak percaya. Saya terkejut ketika dia memberitahu saya bahwa surat yang dia tulis kepada Anda adalah tulus dan bahwa kita tidak boleh berpikir untuk melawan keluarga Ludwig. Lalu saya menamparnya, mengatakan kepadanya betapa beraninya dia mengkhianati keluarga yang memberinya makan. Maksudmu, dia tidak bisa sadar bahkan setelah kamu menamparnya? Sebaliknya, dia menjadi semakin kurang ajar. Dia mengatakan kepada saya bahwa surat itu adalah caranya membalas budi keluarga, dan saya tidak boleh mengabaikan peringatannya. Mendengar itu, Count Riegelhoff tertawa terbahak-bahak. Entah Edith benar-benar gila, atau Duk Ludwig memiliki ikatan yang lebih kuat padanya daripada kita. Atau mungkin dia mengira dia bebas sekarang setelah dia keluar dari rumah ini. Sekarang Count Riegelhoff menggertakkan gigi, bertanya-tanya apakah seperti ini rasanya digigit anjing yang dibesarkannya. Seharusnya aku membiarkan dia mati mengikuti ibunya. Seharusnya aku tidak membesarkan anjing kampung seperti itu, yang ayahnya saja bahkan tidak kukenal. Edith bukanlah putri kandung Count Riegelhoff, melainkan putri dari adik perempuannya, dan dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Saudaraku, tolong bantu aku, kumohon. Adik perempuannya yang biasanya berperilaku baik, berlutut di depannya, memohon dan menangis saat hamil. Betapa terkejutnya dia ketika dia mengatakan dia tidak tahu kapan dia hamil atau anak siapa itu. Tapi dia tidak sanggup membunuhnya. Jadi dia mengirimnya ke rumah seorang bangsawan dengan dalih penyembuhan. Dan ketika anak itu lahir, dia menambahkan anak itu ke daftar keluarganya. Itu hanya mungkin karena istrinya juga pergi ke rumah bangsawan itu untuk penyembuhan. Dan dia terpaksa melakukannya demi kehormatan keluarga. Tapi dia tidak menyukainya sejak awal. Dan wanita itu meninggal segera setelah dia melahirkan. Adik perempuannya yang memohon untuk tetap hidup, melahirkan seorang anak dan mengalami pendarahan tanpa henti. Akhirnya meninggal tak lama kemudian. Seharusnya aku membuang Edith ketika peramal mengatakan kesialannya berhubungan dengan seorang anak yang membunuh ibunya. Andai saja Anais sehat. Istrinya, Anais Riegelhoff, adalah seorang wanita cantik. Namun, dia lemah dan tidak mampu melahirkan anak setelah melahirkan Shane. Sungguh melegakan melihat seorang ahli waris dalam dirinya, tapi agak meresahkan karena hanya memiliki satu putra dalam keluarga bangsawan. Jadi dia memelihara Edith sebagai anjing keluarga, berharap dia akan berguna suatu hari nanti. Aku memberimu apa yang tidak pantas kamu dapatkan, membesarkanmu sebagai putri pangeran. Dan kemudian kamu mengkhianati keluargamu tanpa rasa terima kasih. Count Riegelhoff mengepalkan tangannya dan gemetar. Saat itu, Sophia, pelayan yang diam berbicara. Tuanku, saya akan pergi dan menindak Nona Edith. Tatapan Count Riegelhoff dan Shane beralih padanya. Itu adalah masalah yang sudah dia diskusikan dengan Shane. Jadi dia tidak punya keraguan mengenai hal itu. Saya yakin wanita muda itu belum mengetahui posisinya. Tapi saya akan menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak bisa meninggalkan keluarga Riegelhoff, meskipun dia berada di Ludwig.
Keluarga Ludwig mungkin akan menyakitimu, tapi apakah kamu yakin tidak masalah? Count Regelhoff mengajukan pertanyaan yang belum pernah dia tanyakan pada Edith. Tidak ada yang tidak akan saya lakukan untuk Anda dan Shane. Sophia tersenyum dan Count Regelhoff mengangguk. Kamu jauh lebih baik dari Edith. Lalu pergi dan sadarkan dia. Bagaimana jika disiplin Sophia tidak menyadarkannya dan dia mengadu tentang Ludwig? Tapi Count Regelhoff punya ide berbeda. Kalau dia mengoceh tentang situasinya, rumornya pasti sudah menyebar di dunia sosial. Dia wanita jalang yang bodoh, tapi dia tahu situasinya. Apakah menurutmu keluarga Ludwig akan mempertahankannya jika mereka tahu dia ditinggalkan oleh keluarganya? Ya, kurasa mereka tidak akan melakukannya. Tetapi kamu harus selalu mempunyai rencana cadangan. Count menyeringai dan menoleh ke Sophia. Sophia, jika semuanya gagal, kusarankan agar Edith dibunuh secara misterius. Sebaiknya oleh Gillian Ludwig. Baik, tuanku. Sophia menunjukkan senyuman cerah. Senyuman yang belum pernah dia tunjukkan di depan Edith. Saat bazar berakhir, musim panas perlahan mendekat. Ini akan menjadi musim panas yang terik tanpa AC. Selagi aku memikirkan hal ini, sebuah fakta yang sangat menakutkan muncul di kepalaku. Kalau dipikir-pikir, berapa lama Edith muncul di cerita aslinya? Entah kenapa hal itu baru terpikir olehku. Novel ini terdiri dari 5 jilid, dan Edith diperkenalkan di akhir jilid ketiga dan menghilang sebelum jilid kelima dimulai. Dan di awal jilid kelima, Lizzie mendapatkan lamaran dari Cliff beserta pernyataan cintanya. Berapa umur Lizzie saat adegan itu ya? Lizzie dan aku sekarang seumuran, 22. Dan Cliff melamarnya ketika dia berumur 23 tahun. Aku yakin karena aku ingat pernah berpikir bahwa dia bahkan belum lulus kuliah pada usia segitu. Oke, ada kuis di sini. Berapa bulan sampai episode di mana kepalaku dipenggal? Saat aku memikirkannya, punggungku tiba-tiba berkeringat dingin. Lalu entah dari mana, Anna mengetuk pintuku. Nona, Anda harus keluar ke sini sebentar. Hah? Apa yang sedang terjadi? Perasaan tidak menyenangkan menjalari tulang punggungku. Saat aku melangkah keluar lorong, aku mendengar ratapan seorang wanita datang dari lantai pertama. Saya mohon, izinkan saya bertemu dengan Nona. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan rumahnya tanpa saya sebelum dia menikah. Bagaimana dia bisa hidup di sini sendirian? Aku bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengikuti Anna ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa Duchess dan kepala pelayan, Philip, sudah turun ke lantai pertama. Begitu juga Cliff, Gillian, dan Lizzie. Aku merinding saat melihat seorang wanita tergeletak di teras rumah sambil menangis dan meratap. Dia juga melihatku dan memanggil namaku sebelum aku sempat mundur. Nona Edith. Jadi, Sophia? Sayangku, Nona kecilku, kenapa kamu terlihat pucat sekali? Apa? Bagaimana? Sophia yang sudah lama tidak kulihat menempel padaku. Dengan wajah yang tidak seperti keluarga Regelhoff, dia nampak sangat khawatir. Aku bertanya-tanya bagaimana seorang pelayan bisa membuat Duchess dan pewarisnya turun. Tapi di belakangnya berdiri Shane. Kakak? Aku memanggil Shane, tapi dia berdiri menghadap Duchess, bukan aku, dan berbicara dengan ekspresi sedih. Saya minta maaf karena menyebabkan gangguan seperti ini. Tapi Sophia, pelayan setia Edith, sangat merindukannya. Dan kami merasa tidak nyaman karena tidak mengetahui kesejahteraannya. Kamu bisa datang kapan saja dan bertemu Edith. Anda baik sekali, tapi Anda mungkin tahu bahwa itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi tolong, setidaknya biarkan Sophia tetap berada di sisi Edith. Dia hanya seorang pelayan. Tiba-tiba aku paham maksud Shane dengan mengencangkan tali pengikat anjing. Oh, kakak, aku baik-baik saja. Nona, tolong jangan tinggalkan saya. Anda bisa memukul dan menghukum saya selama saya bisa tetap di sisimu dan melayanimu. Sophia semakin menempel padaku. Lalu Shane berkata, Edith, bukankah dia adalah Sophia yang sama yang telah bersamamu sejak kamu masih kecil? Dan betapa khawatirnya dia terhadapmu. Rumornya Nona saya dianiaya di rumah Ludwig. Anda bahkan tidak diperbolehkan menghadiri pesta tes sahabat Anda. Sophia berteriak, seolah dia tidak tahan lagi.
Kupikir melewatkan pesta akan menghindarkanku dari tuduhan menyebarkan gosip tentang Lizzie. Tapi aku tidak sadar kalau hal itu akan menjadi bumerang seperti ini. Aku melirik ke arah Duchess dan Killian tanpa menyadarinya. Siapa? Siapa bilang aku dianiaya? Bahkan sekarang Anda mengkhawatirkan pandangan orang lain. Saya dengar di bazar, Anda duduk di sana seperti penyendiri, dan semua orang mengatakan bahwa Lady Sinclair, tamu rumah ini adalah satu-satunya yang peduli padamu. Itu tidak bisa dibantah. Dan Duchess serta yang lainnya juga menggerakkan bahu mereka, seolah-olah mereka telah ditusuk. Lagi pula, kali ini keluarga Ludwig tidak punya alasan untuk menolak Sophia. Jika kamu begitu khawatir, kamu boleh meninggalkan pelayan ini. Aku akan menjadikannya pelayan pribadi Edith. Terima kasih, keluarga saya yang akan menanggung gaji Sophia. Oh tidak, kamu tidak perlu melakukannya. Tidak, Nyonya. Jika Sophia bekerja untuk rumah ini, siapa yang akan melindungi Edith kita? Siapapun yang melihatnya akan mengira itu adalah sister kompleks. Namun dialah yang menamparku begitu keras, tapi aku tidak sanggup mengeksposnya. Aku mencoba mengatakan, kamu menamparku di bazar. Tetapi lidahku tersangkut lagi dan aku mendengar suara berdengung. Aku menolaknya lagi dan lagi, mengatakan aku tidak membutuhkan pelayan Ringelhof. Tapi berkat desakan Shane bahwa itu adalah tanda kebaikan Duke, aku akhirnya terpaksa menerima Sophia. Apakah ini juga alur cerita aslinya? Kemudian, semua episode yang akan terjadi akan digerakkan oleh Sophia. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa menghentikan ini? Sophia adalah seorang tentara bayaran, ahli dalam pembunuhan dan pencurian. Hampir mustahil bagiku untuk melawannya. Selain itu, Count Ringelhof pasti telah memberi Sophia wewenang penuh atas watakku. Dan jika aku mati di tangan pelayan itu, dia tidak akan peduli. Tentu saja, aku bukannya tanpa harapan. Jika aku mati, Sophia tidak akan lagi berada di rumah ini dan cerita aslinya akan sangat terdistorsi. Jadi, dia tidak akan membunuhku.